satu rumah, walaupun mungkin berbeda tempat. Satu anaknya kuliah di luar negeri atau luar kota, jadi bukan makna serumah, karena ada juga orang yang tinggal dalam satu atap tapi berbeda keluarga, apartemen, kondominium. Jadi yang dimaksud dengan serumah di sini adalah satu ikatan rumah tangga, atau bahasa Arabnya usrah. Lalu kemudian yang dimaksud dengan sejiwa, ini dari bahasa Sanskerta, bahwa di dalam badan kita ini ada satu yang disebut dengan jiwa, sedangkan fisiknya ini raga, maka disebut dia dengan jiwa dan raga. Kalau bahasa agama kita, bahasa Islamnya zahir dan batin. Zahirnya itu adalah badan yang terdiri dari fisik, tulang, kuku, darah, daging, bulu. Sedangkan batinnya itu disebut dia dengan banyak nama, tapi sebetulnya dia satu. Batin itu disebut dengan ruh, karena dia ketika masuk ke badan itu ditiupkan. Rahaya ruhu, ruh. Dia disebut juga dengan qalb, karena sifatnya yang berbolak-balik. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi beriman, petang kafir. Disebut juga dia dengan nafs, karena dia adalah hakikat diri, karena dia adalah nafas. Disebut juga dia dengan fuad, karena dia ketika sudah stabil. Maka ketika Nabi Muhammad itu disifati dengan ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah fuad itu bohong, tertipu ketika melihat. Ini dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia disebut dengan qalb, disebut dengan fuad, disebut dengan nafs, disebut juga dengan akal. Akal karena dia yang mengikat hawa nafsu. Akal artinya tali yang mengikat. Jadi bendanya satu tapi disebut dengan banyak nama sesuai dengan sifatnya. Ketika Islam datang, maka sesungguhnya nenek moyang kita sudah mengenal itu. Nah, makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya disebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu, baru badannya. Karena Indonesia itu tidak hanya muslim, maka yang dipakai itu tidak bangunlah rohnya, karena mungkin istilah itu tidak dipakai di suku dan agama lain. Maka kita mencari titik temu, bangunlah jiwanya. Itu jiwa dipakai di semua agama. Dan dalam Islam dia adalah ruh kita, spirit kita, semangat kita. Karena ini hanya cangkangnya saja yang dipoles dengan bedak, yang pakai skincare, yang pakai lipstick, itu hanya kulit telur. Adapun isinya itu, makanya kata Nabi, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal, ada sekepal. Idza shalahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka badan ini ikut jadi baik. Mata jadi baik, telinga jadi baik, pikiran jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau dia rusak, maka jasad ini pun ikut menjadi rusak. Maka judul kita sangat tepat sekali, satu rumah secara fisik tapi tidak sejiwa. Na'udzubillah, kita maunya satu rumah dan satu jiwa, sehingga badan kita tinggal mengikut saja. Senyuman yang terpancar dari wajah seorang anak ke orang tua itu karena jiwanya. Adapun wajah merengut, marah, itu juga adalah pancaran dari jiwa. Makanya disebut mata itu jendela jiwa. Jadi dari mata orang kita sudah tahu bahwa sesungguhnya di dalam itu ada kebencian yang amat sangat mendalam. Jadi itu judul serumah tapi tidak sejiwa. Kita mau satu rumah satu jiwa. Nah, pembahasan yang ketiga adalah bahwa yang dimaksud dengan sejiwa itu artinya kita punya satu arah. Jadi kalau kita naik mobil, mobil itu ada badannya. Adapun supir ini, kita mesti searah antara supir, kondektur, penumpang di dalam. Kita mau kemana ini? Apakah dari Jakarta mau ke Bandung atau dari Surabaya, supaya tidak kacau nanti di perjalanan. Maka dalam perjalanan, idza kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadakum, hendaklah satu orang diangkat menjadi pemimpin.
Kalau 3 orang saja mesti ada satu, apalagi dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada menantu, maka mesti ada satu yang pemimpin. Makanya dalam Al-Quran disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu jadi pemimpin. Salah satu kata Nabi tanda akhir zaman nanti adalah li khamsina mara'atan, 50 perempuan, al-qayyimul wahid. Ada satu, selalu diterjemahkan orang satu laki-laki, 50 perempuan. Kalau kita lihat dalam hadis itu tidak digunakan rajulun, tidak digunakan khamsuna mara'atan rajulun wahid, tidak, tapi digunakan kata al-qayyimul wahid. Maknanya laki-laki yang bisa jadi pemimpin. Jadi banyak laki-laki, tapi dia tidak bisa jadi pemimpin, dia tidak bisa jadi suami, dia tidak bisa jadi ayah, dia hanya sekedar laki-laki. Jadi bukan laki-laki hanya sekedar jenis kelamin, tapi laki-laki yang punya ruh. Mau dibawa kemana ini anak, istri dengan keluarga ini, kemana arahnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bahwa laki-laki itu spirit, ruhnya. Sehingga ada kalau kita dalam rapat, ada pertemuan, ada kumpul, kalau nggak ada orang itu rasa kita kehilangan semangat. Orang kita mengatakan semangat, orang barat mengatakan spirit, orang kita mengatakan ruh, orang barat mengatakan soul, save our soul, selamatkan ruh, jiwa, karena dia inilah yang akan menjadi perekat, magnetnya di rumah itu. Maka jangan sampai laki-laki kehilangan. Makanya laki-laki itu dikasih harta warisan 2 kali bagian perempuan. Bukan karena Islam diskriminatif, bukan karena Islam tidak adil. Islam adil, tapi supaya laki-laki punya harga diri. Karena laki-laki kalau dia punya uang, dia pede untuk ngomong, untuk bicara. Itu kenapa laki-laki dia disuruh punya pendidikan yang baik, yang bagus. Supaya apa? Supaya dia dihormati oleh istrinya, oleh anak-anaknya, sehingga cakapnya didengar, langkahnya bisa diikuti, dia menjadi panutan, bukan hanya sekedar jenis kelamin laki-laki. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah man allafa kitaban faqad arada aqlahu 'alan nas. Siapa yang menulis buku, maka dia sudah membuka isi kepalanya kepada orang lain. Saya tidak tahu apa yang ada di kepala teman saya sebelum dia ngomong, maka kita ada komunikasi. Ketika kita membaca buku Ustadz Fatih Karim, di situ kita tahu, oh ini isi pikiran-pikiran Ustadz. Mungkin kalau saya ngobrol 1 jam yang tertangkap oleh saya 20%. Tapi begitu beliau tuliskan dalam satu bukunya, oh ini ternyata keinginan-keinginan beliau. Begitu juga dengan saya. Tidak bisa ditangkap orang apa yang ada di kepala saya, yang ada di hati saya. Maka saya ungkapkan dalam bentuk 2 komunikasi. Komunikasi tulisan, menulis, kemudian komunikasi lisan. Maka bicara. Ada satu iklan teh Speak Up. Seorang istri membawakan teh ke suaminya, kata dia, ngomong dong, speak up, ngomong. Jadi memancing istri suami ngomong tuh dengan satu cawan teh. Iklan ini bagus karena sekarang orang tidak ngomong. Jadi ada fotografer mengambil foto dari lantai 2 di ruang tamu, antara ayah, ibu, anak, cucu, menantu, kakek, nenek. Satu atap, satu rumah, satu ruangan, tapi semuanya main handphone. Maka dibuat komennya silent generation. Generasi yang sepi, generasi yang sunyi. Jadi yang satu ngomong dengan temannya di Papua, yang satu ngomong yang ada di luar negeri, yang satu. Jadi kita kehilangan komunikasi. Manusia sekarang aneh, unik. Justru di banyak alat komunikasi, ada handphone, ada Facebook, ada Twitter, ada grup WhatsApp, kita kehilangan komunikasi di zaman kita sedang dibanjiri alat komunikasi. Kalau kita tonton TV, apa acara di TV itu? Acara di TV adalah TV mengundang 4 orang yang bertengkar di sosial media,
Lalu TV dengan tokohnya menampilkan mereka menjadi sebuah konflik. Jadi akhirnya TV lah tempat orang berkomunikasi. Padahal ada rumah, ada masjid, ada surau, ada warung kopi. Tapi ternyata semua buntu. Akhirnya dipertemukan di TV. Dan karena mereka sadar ini ditonton orang banyak, masing-masing menunjukkan keegoannya. Dan tidak ada ingin untuk berkomunikasi sebenarnya. Hanya sedang show force. Inilah saya, inilah otak saya, inilah kekuatan saya. Selesai itu, ya selesai, buntu. TV dapat iklan, konten kreator dapat bahan, tapi tidak menyelesaikan masalah. Padahal yang kita inginkan adalah komunikasi yang baik. Nah, setiap orang berbeda dalam hal komunikasi ini. Saya mungkin komunikasi lisan di depan orang banyak, tablik akbar, ceramah di stadion, di masjid, saya di gor, saya insya Allah bisa. Tapi kalau komunikasi untuk berdua, saya lebih nyaman dengan WhatsApp. Makanya kalau saya ditelepon, saya WA, mohon maaf saya sedang acara, tolong kirim WA atau voicemail, nanti saya akan balas. Karena saya punya waktu untuk berpikir menjawab, saya takut salah. Ya, dengan Ustadz Fatih juga di beberapa hal, oke Ustadz, nanti akan saya kirim poin-poinnya. Poin 1, poin 2, poin 3. Ada orang yang nyaman ngomong. Saya sampai sekarang belum pernah menelpon Ustadz Adi Hidayat secara langsung. Saya lebih nyaman menggunakan lisan orang lain. Karena saya takut alat komunikasi ini tidak bisa mewakili diri saya. Tidak bisa. Saya dengan Ustadz Salim tidak langsung, saya melalui orang lain. Jadi dalam beberapa hal saya langsung dengan Ustadz Fatih. Ustadz Fatih, nanti saya akan kirim beberapa poin tentang masalah ini. Ada orang yang nyaman ngomong berlama-lama langsung, tapi saya termasuk, saya lebih nyaman dengan komunikasi tulisan. Jadi tentang ini kita pahami orang. Suami memahami istri, istri memahami suami, memahami anak, memahami teman, memahami kawan. Oh, kawan saya ini model yang begini. Komunikasinya ini memang begini. Nah, antar suku juga ada satu sifat-sifat persamaan. Tak sama antara orang Jawa dengan orang Batak, antara orang Bugis dengan orang Sunda, antara orang Melayu dengan orang Papua. Ada satu sifat general suku, dan kalau kita sudah paham itu, makanya dalam Al-Quran, ja'alnakum min khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ta'arafu diambil dari kata urf. Urf artinya kebiasaan, tradisi. Oh, kebiasaan orang Medan begini, kebiasaan orang Makassar begini, kebiasaan orang Bandung begini. Sehingga kalau sudah paham, kenapa dia suaranya begitu? Ya memang sudah begitu intonasinya. Jadi kita ada komunikasi antar suku, ada komunikasi antar person. Saudara kembar satu ayah, satu ibu.